Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnu Asharyuda, NPM 2021020087, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas I. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelas I untuk mempresentasikan tugas kelas Kapitas Selekta yang berjudul Partai Politik dan Pemilihan Umum. Dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. A. Partai Politik dan Demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi karena memiliki peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan, negara, dan warga negaranya. Fungsi partai politik. Menurut Maryam Budiarjo, ada 4 fungsi partai politik, yaitu yang pertama, sarana komunikasi politik, yang kedua, sosialisasi politik, yang ketiga, sarana rekrutmen politik, yang keempat, pengatur konflik. Tujuan didirikannya partai politik, yaitu yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, partai politik juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan-tujuan partai politik tersebut diwujudkan secara konstitusional. Selanjutnya yaitu pembentukan dan pembubaran partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, partai politik dapat dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Setiap warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun dan sudah atau pernah kawin. Selanjutnya yaitu kepengurusan dan keuangan. Partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, serta dapat memiliki kepengurusan sampai tingkat desa atau kelurahan. Kepengurusan partai politik nasional berkedudukan di ibu kota negara. Kepengurusan partai politik setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan ADART dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Keuangan partai politik bersumber dari, yaitu yang pertama, iuran anggota, yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum, yang ketiga, bantuan dari anggaran negara. Selanjutnya yaitu pembubaran, penggabungan, dan pengawasan. Partai politik dinyatakan bubar apabila yang pertama, membubarkan diri atas keputusan sendiri. Yang kedua, menggabungkan diri dengan partai politik lain. Dan yang ketiga, dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik dapat bergabung dengan partai politik lain dengan cara yang pertama, bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan gambar baru. Yang kedua, bergabung dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik. Yang B, pemilihan umum. Yang pertama, bentuk dan mekanisme penyaluran pendapat umum. Kedaulatan menurut pasal 1 ayat 2 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi ada yang bersifat langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung, dan ada juga sistem demokrasi perwakilan. Dalam pengambilan keputusan, penyaluran pendapatan secara langsung dapat dilakukan dengan 7 cara, yaitu yang pertama, pemilihan umum, yang kedua, referendum, yang ketiga, prakarsa, yang keempat, plebisit, yang kelima, mogok kerja, yang keenam, unjuk rasa, dan yang ketujuh yaitu pernyataan pendapat melalui pers bebas. Mekanisme pemilu ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap 5 tahun. Yang kedua yaitu pejabat yang dipilih dan yang diangkat. Jabatan-jabatan yang diisi dengan cara dipilih, yaitu pemilihan umum, adalah jabatan yang dikategorikan sebagai jabatan politik. Sedangkan jabatan yang diisi melalui pengangkatan merupakan jabatan administratif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemilihan umum berkala. Adanya mekanisme penyaluran pendapat
yang diadakan secara berkala, yaitu untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur sehingga demokrasi dapat terjamin, teratur, dan berkesinambungan. Yang keempat, tujuan pemilihan umum. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Yang keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yaitu C, pemilu pasca reformasi. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara jelas ketentuan dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berbeda dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Dasar 1950 terdapat dasar hukum bagi pelaksanaan pemilu di bawah Undang-Undang Dasar 1950. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota DPR sesuai dengan pasal 57 karena Undang-Undang Dasar sementara bersifat sementara. Maka pasal 134 memerintahkan adanya constituable yang akan menyusun Undang-Undang Dasar tetap. Pemilihan umum itu sekaligus juga dimaksudkan untuk memilih anggota konstituanti dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut. Maka pada tanggal 4 April 1953, rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilihan umum dilaksanakan pada bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPD. Selanjutnya, pemungutan suara untuk memilih anggota konstituante diadakan pada bulan Desember 1955. Pemilu tahun 1955 inilah yang dikenal sebagai pemilu pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Namun setelah itu, selama demokrasi terpimpin, tidak pernah ada pemilu. Setelah 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Dasar kembali, barulah pada tahun 1966 MPRS Orde Baru menetapkan adanya pemilu pada 5 Juli 1968. Perubahan yang mendasar baru terjadi setelah masa reformasi, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum yang dipercepat pada tahun 1999. Sistem dan pengaturan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu terus mengalami perubahan menuju kesempurnaan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.